kita MLS Project. Sebelum memasuki video kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Baiklah, maksud dan tujuan kita datang ke kantor desa Solo ini yaitu guna untuk mewawancarai Bapak Sekretaris Desa Solo mengenai dampak dari virus corona atau COVID-19. Selamat menyaksikan. Jadi gini Pak, kami dari UIN Sultan Saifuddin Jambi dalam rangka KKN melalui sosial media maksud datangnya di sini untuk mewawancarai tentang dampak dari virus corona ini di desa. Nah, langsung saja yang pertanyaan pertama, apakah perangkat desa mengolah arus data dan informasi seluruh warganya? Misalnya itu data dan informasi menyangkut kondisi ekonomi warga untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah. Itu bagaimana Pak di desa kita? Jadi upaya selaku pemerintahan desa dalam pengelolaan data itu memang telah dilakukan, yaitu berupa pendataan yang menerima bantuan, seterusnya upaya pemerintahan desa dalam penanggulangan COVID-19 yaitu mencakup kondisi ekonomi. Pemerintah desa telah berupaya melakukan pendataan yaitu berupa data penduduk yang akan menerima bantuan langsung tunai. Di samping itu, pemerintah desa juga telah melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh fasilitas umum dan di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi ataupun sering tempat orang-orang berkumpul. Di samping itu juga kami dari pemerintahan desa telah memberikan masker kepada warga. Setelah itu kami juga telah memberikan berupa semprot untuk fasilitas umum di masjid, di musola, di posyandu, dan di tempat lainnya. Kemudian daripada itu juga upaya kami dari pemerintahan desa dalam memberikan bantuan langsung tunai, yaitu berupa uang sebesar 600.000 selama 3 bulan, dan sumber pendapatan itu kami ambil dari pendapatan yang bersumber dari dana desa. Mungkin hanya itu. Jadi saya akan selanjutnya bertanya tentang bagaimana dampak dari virus corona ini terhadap kegiatan keagamaan seperti kayak berjamaah, sholat tarawih, sholat id, dan juga kebudayaan seperti kayak yasinan ataupun kayak kendurian itu apa masih tetap dilaksanakan Pak? Untuk itu sebelumnya kegiatan keagamaan itu kami hentikan untuk sementara. Setelah adanya new normal ini, maka kegiatan itu terus berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jadi awalnya untuk pelaksanaan sholat berjamaah seperti sholat tarawih yang telah kita laksanakan sebelumnya itu kami hentikan juga untuk kegiatan di desa kita. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan yang banyak berkerumun orang itu kami hentikan.
dari keputusan desa tadi yang telah Bapak sampaikan, apakah itu ada pro dan kontra dari warga sekitar Pak mengenai peraturan yang telah ditetapkan tersebut? Jadi kalau bicara pro dan kontra itu tetap ada. Namun upaya pemerintahan desa terus gencar melakukan sosialisasi, baik itu dari kesehatan, bekerja sama langsung dengan Puskesmas Kasangkuda, terus dengan Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa. Kami terus gencar melaksanakan itu sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar selalu istilahnya bersih-bersih. Jadi bicara masalah pro dan kontra itu tetap ada, namun upaya dari pemerintahan desa bekerja sama dengan Puskesmas Kasangkuda, bekerja sama dengan Babin Kamtibnas dan Bapak Babinsa, kami terus melaksanakan sosialisasi, memberikan arahan-arahan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami arti dari COVID-19 ini, sehingga memang betul-betul itu diterapkan, masyarakat bisa menerima, sehingga masyarakat kami mematuhi himbauan-himbauan yang telah kami berikan, baik itu berupa bersih ataupun cuci tangan pakai sabun, pakai masker, sehingga itu dapat dilaksanakan.